relate banget di kehidupan yang sekarang. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi dengan aku di channel Buku Piu. Sudah lama tak menyapa teman-teman YouTube sekalian, dan kali ini aku mencoba untuk aktif kembali, untuk mengaktifkan akun ini kembali dengan berbagi dengan sharing seputar buku, baik itu buku non-fiksi maupun buku fiksi. Sebenarnya dari sebelumnya aku sering aktif di TikTok, di sosial media TikTok. Karena mungkin TikTok waktunya lebih pendek daripada YouTube. Tapi setelah berpikir ulang, mungkin sayang banget kalau aku nggak sharing ke kalian tentang buku-buku yang udah aku baca. Oke, langsung aja teman-teman YouTube semua. Kali ini aku akan bahas novel dari Brian Krishna yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Buku ini lagi booming banget, dan kabarnya buku ini akan dijadikan film di bioskop. Dan aku bakal nonton sih filmnya, karena memang dari kisahnya juga sebagus itu. Vibes-nya itu tenang, kayak ketika kamu lagi kehilangan arah, buku ini tuh hadir sebagai jalan pulang. Aku kasih tahu kalian blurbnya atau sinopsisnya dari novel ini. Dikisahkan seorang pria berbadan besar, bau, dan pria itu merasa dirinya tidak disayang. Dia bernama Ale, dan dia sudah divonis memiliki depresi. Sampai ketika dia merasa tidak memiliki semangat, dia tidak memiliki motivasi, dia ingin bunuh diri. Tapi ada beberapa hal yang memang dia pelajarin dalam hidupnya ketika sebelum meninggal itu. Ada 3 insight yang aku pelajarin dari novel ini. Yang pertama adalah semua orang pasti pernah yang namanya kesepian. Kalian pasti pernah merasa, bahkan sering ngerasa kalau hidup ini tuh jahat banget sama aku yang seperti ini. Hidup ini kok kenapa banyak orang yang gak sayang sama kita, yang memang kita kok hidup buat apa sih sebenarnya? Kenapa orang-orang itu jahat banget sama kita, padahal kita juga nggak tahu salahnya itu di mana. Dari tokoh Ale yang digambarkan oleh Brian Krishna ini memang relate banget di kehidupan yang sekarang, terutama kehidupan menjadi orang dewasa yang harus bertahan di tengah gempuran banyak permasalahan yang mungkin beberapa orang itu ya Allah nggak kuat banget deh, ya Tuhan nggak kuat banget deh aku untuk menghadapi semua ini. Tapi pelajaran yang aku ambil dari tokoh Ale ini adalah ya kita boleh merasa seperti itu. Bahkan memang manusiawi gitu, wajar lah kita merasakan seperti itu. Tapi apakah dalam satu hari itu, bahkan dalam 1 minggu, 1 bulan itu tidak ada hal yang memang membuat kamu itu merasa semangat? Masa sih dari sekian banyak jutaan orang yang hidup di dunia ini itu tidak sayang sama kamu? Pasti ada beberapa orang yang sayang sama kamu gitu loh, yang merasa yang memvalidasi kehadiran kamu, yang menerima kamu apa adanya, yang menghargai kamu apa adanya. Insight yang kedua adalah tidak semua orang dinormalisasikan dengan apa yang kita kira. Nah, maksud dari insight kedua itu adalah kita tuh nggak bisa memaksa kehendak orang lain. Kita nggak bisa memaksa kalau, orang itu tuh harus jadi seperti kita. Orang itu tuh harus sesuai dengan kemauan kita. Sebenarnya itu adalah ekspektasi diri kita sendiri, dan sepertinya menurut aku itu adalah sebuah ego gitu, yang orang itu harus seperti
diri kita sendiri. A harus A, si teman kita harus ngikutin A, B harus B, teman kita harus ngikutin B. Terkadang ekspektasi yang seperti itu justru yang membuat diri kita banyak sekali keinginan dan banyak sekali merasa tekanan. Tertekan itu berawal dari sebuah ekspektasi besar yang memang tidak dijalankan. Insight ketiga adalah kunci bertahan hidup adalah penerimaan. Maksudnya takdir yang telah Tuhan berikan kepada hambanya, ya mau gak mau, suka tidak suka, hambanya itu sebagai hamba harus menerima, gak bisa menolak gitu. Mau takdir itu indah, mau takdir itu ternyata tidak sesuai dengan rencana kita, mau gak mau hambanya harus menerima gak sih? Gak bisa dong kita nuntut, Tuhan ganti dong takdir gue kayak gitu. Nggak mungkin dan itu nggak mungkin sih. Dan untuk mencapai level penerimaan itu berawal dari perasaan denial, artinya kita tidak mau gitu. Ya udah mengelak, kenapa sih Tuhan kayak gini-gini? Kenapa sih Tuhan beri aku hidup yang sengsara banget? Kenapa sih Tuhan nggak mengiyakan aja rencana-rencana aku gitu. Setelah denial, lanjutlah ke tahap marah, bahkan tantrum. Ya udah marah aja kayak jadinya kita berontak, jadinya kita udah nggak ada semangat hidup gitu. Setelah marah, barulah kita di tahap yang ya sudah lah ya. Kalau bahasa Jawanya itu legowo, kita menerima gitu. Ya udahlah orang hidup juga kayak gini, ntar juga kayak gitu gitu. Nah, itu sudah di tahap penerimaan. Dan setelah itu baru ikhlas, kita menjalankan apa yang ada di depan. Itu fase sebenarnya. Dan semua manusia akan melewati fase itu. Jadi kalau menurut aku ya, buku ini banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup, terutama bagi kalian-kalian yang lagi ngerasa jenuh, bosen, burnout, lagi ngerasa dunia ini gak baik-baik aja, bukan dunia ini ya, diri sendiri sebenarnya. Diri sendiri sedang tidak baik-baik saja, banyak hujannya, banyak petirnya. Mungkin kalian coba deh baca buku ini, siapa tahu jadi arah jalan pulang kalian kembali gitu. Yang awalnya kalian gak ada semangat jadi semangat, karena memang nasihat-nasihatnya itu bukan berupa nasihat secara langsung, akan tetapi melalui tokoh-tokoh dan melalui dialog-dialog mereka yang memang wah ini relate banget sih di hidup aku. Nah, kalau untuk kekurangan novel ini sendiri itu, kalian harus baca Sisi Tergelap Surga dulu, karena ada satu tokoh yang memang itu nyambung di novel sebelumnya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Kalau itu hanya ketika kalian ingin tahu aja tentang latar belakang novel itu. Jadi segeralah baca novel ini sebelum filmnya itu akan ditayangkan. Terima kasih.